Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-kiram, bersama-sama kita buka kajian kita yang membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibul kitab wal a'immah al mujahidin. Juga kita minta keberkahan majlis yang kurang sehat, diangkat penyakitnya, disembuhkan. Yang punya hajat, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Al-hadi niyya wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita masih berbicara babnya babul haji. Sekarang sampai di faslun fi muharramatil ihrami, tentang yang dilarang, ya, atau yang tidak boleh di saat kita sedang berihram. Kalau kita langgar, maka kita kena fidyah, ya. Bahasa umumnya larangan-larangan ihram, ya. Ini udah dipasang, kapan boleh? Bapak-bapak. Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Faslun fi muharramatil ihram. Bab berbicara tentang larangan-larangan ihram. Maju ya? Maju dikit. Halaman 62. Yahrumu bi ihramin, ya, ala rajulin wa untha. Ini larangan-larangan ihram, ada yang khusus buat bapak-bapak, ada yang khusus buat ibu-ibu, ada yang dua-duanya
artinya berbarengan. Yahrumu bi ihrami, dilarang ya berihram ala rajulin wa unsa, atas seorang laki-laki dan perempuan. Nanti berarti larangannya sama. Laki-laki kagak boleh melakukan, perempuan juga nggak boleh. Apa larangannya? Yahrumu itu fiil, butuh fa'il dia. Ya, wat'un lagi berihram, jamaah sudah miqat. Misalnya kita miqat dari Bir Ali, Dzul Hulaifah, dan niat bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bergerak dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah, ya, mutawaf, musa'i, mutahallil. Nah, dalam kondisi ihram ini, setelah kita menjatuhkan niat, maka kita tidak boleh melakukan, ya, baik laki-laki atau perempuan. Gak boleh apa? Dia haramkan wat'un, berhubungan suami istri. Ya. Li ayatin, berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 197 yang mengatakan fala rafatha. Ya, kita lagi berihram, tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat rafas. Ya, ay la tarfuthu, artinya jangan kalian rafas, lakukan hal-hal yang menjijikkan, ya, nggak baik. Mufassarun bil wat'i, penjelasannya ini dijelaskan dengan istilah bil wat'i, wata', ya, ada hubungan suami istri. Wa yabsudu bihi al-hajju wal umratu. Bihi, dengan sebab dia hubungan suami istri, maka haji dan umrohnya rusak. Ya, nanti ada yang namanya tahallul awal. Tahallul awal lagi hajian nih, ya, sudah boleh ganti kain ihramnya, pakai pakaian biasa, tapi belum boleh berhubungan suami istri. Tapi kalau sudah tawaf ifadah, sudah melempar jumrah aqabah, sudah, nah boleh. Ya, di Mekah dulu ada istilah kamar berkah, kamar berkah, kamar barokah, kamar suami istri yang udah nahan sekian lama yang berhubungan, ya. Kalau udah kagak tahan ngebet, itu jamaah ada yang mau bayar tuh, menyewa kamar lagi khusus. Wa yafsudu bihi bil waqi, dan rusak dengan sebab berhubungan suami istri, apanya? Al hajju wal umrah, haji dan umrahnya, ya. Jadi ini usulnya sama seperti tadi. Yahrumu bi ihramin, mana failnya? Wat'un, asalnya wat, yahrumu wat'un, ya, bi ihramin. Pertama, ya, itu bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, wa qublatun, ya. Melanggar larangan-larangan ihram adalah kublah. Apa kublah? Ciuman. Wa bi mubasaratun bi syahwatin. Ciuman dengan secara langsung dan syahwat. Ya.
Ada enggak? Ada. Makanya kita kalau lagi niat ihram itu jamaah bagusnya kita kondisikan. Misalnya ibu-ibu depan semua, bapak-bapak belakang. Takut aja suami istri di belakang perjalanan jauh lupa. Biasanya sangat sayang banget sama bininya. Bisa kemana-mana digandeng aja. Lupa. Ya. Terutama yang masih muda ya. Terutama yang masih enggak, yang tua juga. Saya mohon maaf sedikit batuk serak ya. Jadi yang kedua yang dikatakan melanggar larangan-larangan ihram adalah qublatun, berciuman. Ya. Secara langsung dengan syahwat, ya. Apa maksudnya langsung? Disebutkan dalam syarahnya ilsiqaqul bashar, nempel kulit sama kulit. Nah kalau kita sama Bang Haji kulit sama kulit kagak merinding, tapi kalau lawan jenis sama bini langsung merinding, ya, terangsang gitu. Hati-hati ya, sekarang lagi rame-ramenya apa tuh, laki sama laki. Waliyadzubillah. Kalau ada di wilayah Klender itu kita harus perangin tuh ya, penyakit itu lesbian, ya, pelakuan kaum Lut ya, Nabi Lut. Taib. Yang ketiga yang bisa merusak haji umrah, ya, yang dikata larangan-larangan ihram adalah istimna itu onani lah bahasa kitanya, ya, onani. Jadi dia ngeluarin dengan tangannya sendiri. Malah itu haram hukumnya, ngocok sendirian. Ada kitab kecil judulnya Adatus Sir, buku kecil judulnya Adatus Sir. Kapan-kapan kita baca kitab itu ya, bagus buat anak muda terutama. Adatus Sir, ya, kebiasaan buruk ya, onani itu. Orang yang suka onani itu lemah pikirannya, lemah badannya, lemah semangatnya. Kalau suami istri, suaminya pengen istrinya lagi haid, boleh jalurnya tangan istri, kagak boleh tangan suami. Suami haram, gitu ya. Ini pikir ya, bukan jorok. Wastimna'un biyadin. Istimna'nya dia dengan tangan, itu sampai ibaratnya keluar mani, ya. Maksud itu istimna agar keluar mani, ya. Di sini dijelasin, padahal dulu pernah juga ya. Kalau orang lain ilati istrinya boleh, ya. Bi khilafil inzali bin nazarin au fikrin. Berbeda jika keluarnya mani itu dengan jalan, dia kebetulan lagi jalan melihat sesuatu yang membuat dia syahwatnya naik, ya, keluar cat aja, ya, itu tidak merusak haji dan umrahnya, ya. Au fikrin, atau dia ngelamun, ya, ngelamun tahunya umroh nggak pulang-pulang sebulan. Mikirin, kebayangin bininya. Untung Bang Put tuh cuma 9 hari. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Berikutnya yang tidak boleh, ya, yang masuk dalam larangan ihram adalah nikahun, nikah. Ya, nikah dan menikahkan. Li khabari Muslimin, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. La yankihul muhrimu wala yunkihul hajah. Orang yang sedang berihram kagak boleh menikah dan kagak boleh menikahkan. Ya. Kalau setelah tahallul boleh. Ada jamaah salah paham, dia tahan sampai kelar, lah kelamaan. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa aja tuh? Dihitung ya. Ini juga larangan untuk laki-laki dan perempuan. Wa tatayyubun, mengenakan wangian. Di mana fi badanin, di badannya. Au thawbin, atau bajunya. Bima yusamba tiban, yang dinamakan dengan istilah wangian. Jamaah umroh itu atau haji itu ketika sedang berihram itu durus seperti bayangan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ihram juga kita dilatih itu, ya, meninggalkan larangan-larangan yang sebetulnya buat kita halal. Kan istri-istri kita udah kita ijab kabul. Tapi ketika kita pengen mendapatkan hikmah yang besar, pahala yang besar, diampuni dosa-dosa semuanya, untuk hal itu tahan dulu sebentar. Maka ini tarkul adah, meninggalkan kebiasaan. Kebiasaan jamaah kan, apalagi ibu-ibu dikit-dikit nggak lepas dari minyak wangi, pret. Mau keluar dikit, pret, seperti. Ya, ini kita tarkul adah, tinggalkan tuh biasa pakai minyak wangi dulu. Sampai kapan? Sampai kita tawaf, sa'i, tahalli. Kalau umroh gitu, ya. Kalau haji sampai melempar. Baik. Kamiskin, seperti minyak misik. Digambarkan seperti wanginya minyak wangi Persia, kayak wanginya. Wa ambar, minyak ambar. Wa kafur, minyak kafur, hayyin au mayyitin, ya, baik hidup atau mati. Berikutnya belum, selanjutan wawardin wa ma'i, dan bunga mawar dan airnya. Itu juga masih wangi kan? Walau bisaddi nahwi miskin bi tarfi thawbihi, meskipun ibaratnya apa namanya, bisa itu seperti diikat lah, ya, diikat di bagian ujung kainnya tuh, tetap itu kagak boleh. Jadi kalau jamaah mau pakai minyak wangi kapan bolehnya? Sebelum niat. Contoh, jamaah habis mandi ihram, ya, sebelum pakai ihram, ini kan ihramnya nih, boleh kita kasih minyak wangi dulu. Boleh. Mari kita baca itu boleh. Walaupun pas kita sudah pakai masih ada asal wanginya, itu nggak apa-apa. Ya, kagak bolehnya kapan? Setelah kita menjatuhkan niat, baik niat haji atau niat umrah. Ya. Jamaah, sekarang kita contoh niat haji. Di mana niat haji? Ya.
haitsu sakana, di mana pas dia tinggalnya. Bapak-bapak lagi hajian misalnya tinggal di hotel Tower Zamzam, sudah tanggal 8 itu mau bergerak, niat haji dari situ. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kan bergerak terus jauh tuh ke Arafah, mabit di Arafah. Kalau yang mau sudah tarwiyah ke tarwiyah dulu, Mina dulu. Nah, perjalanan sekian itu biasanya kita kemana-mana bawa minyak wangi kan? Itu boleh. Ya, kalau kita pakainya sebelum niat boleh. Tapi setelah niat nggak boleh. Masuk ke dalam larangan-larangan ihram. Ya. Jadi walaupun kita pakai ada orang kan, biar ada rasa-rasa wangi gitu, ujungnya dikasih, nggak boleh. Ya. Kemudian au yaj'aluhu fi jaybihi, atau dia meletakkan wangi-wangian di kantongnya. Dia kagak pakai, kagak, dia kantong dia bawa, nggak boleh juga. Ya, walau khafiyat raihatut tib, meskipun aroma wanginya itu kagak kecium, jangan menyengat, masih samar. Selama dia namanya masih wangi-wangi, nyawa kagak bohong. Ya. Contohnya kal kadhi wal faghiyah, seperti wangi buah daun ini, daun pacar, ehna itu buat apa? Yang perempuan suka pakai apa nih? Pacar di kuku. Kan dia tuh wanginya enggak nyengat kan, tetap enggak boleh. Wa hiya thamrul hina'i, itu buahnya pacar. Fa in kana bihaitsu, jika keadaannya demikian gitu, lau asabahul ma'u, jika minyak wangi itu tadi ketimpa air gitu, ketumpa air, namanya ketumpa air jadi apa? Menyebar kan, fahat namanya, ya. Maka menyebar, ya. Haruma, ya. Maka hukumnya jadi haram, ya, nggak boleh artinya. Wa illa pala, kalau kagak kena air, cuman bawa doang, ya. Gimana? Walau khafiyat, ya. Seandainya tidak menyengat raihatut tib, aroma wanginya, kal kadhi wal faghiyat, seperti harumnya buah pacar hina, ya. Wa hiya thamratul hina, yaitu buah hina. Fa in kana bihaitsu law, jika demikian, lau asabahul ma'u, jika hina itu, ya, ini hina, jadi hina ini pacar tadi ketimpa air, fahat, jadi menyebar, maka jatuhnya jadi haram. Wa illa pada, kalau kagak kena air atau dia setelah kena air tapi kagak melebar, nggak apa-apa. Berikutnya larangan-larangan ihram ada bagi laki dan perempuan. Wadahnu bi fathi awwalihi, dibaca fathah huruf pertamanya, daha, ya. Dari tibatnya ngolesin. Wadahnu sya'ari ra'sin aw lihyatin biduhnin, ya. Walau ghaira
mutayyibin. Tidak boleh ya apa dahan tadi apa ini dahan supaya tadi mana ngecat ya, kasih warna ya, kasih warna rambut di kepalanya, di pikok ya, awlihyah atau jenggotnya, tapi biduhnin ya, dengan duhun minyaknya. Walau ghaira mutiyyibin, meskipun tidak wangi ya. Ya maksudnya lagi berumroh itu, lagi sedang berihram, kagak boleh rambut kepalanya atau jenggotnya dikasih minyak, meskipun minyak itu kagak wangi, seperti kazaitin wasamnin, seperti minyak zaitun atau minyak saman. Yang saman itu minyak kalau kita memasak nasi kebuli itu minyak saman ya. Kan misalnya kayak saya nih, jenggotnya kagak teratur, biar teratur pakai zaitun ya, nggak boleh ya, udah biarin aja biarin aja. Nanti ada hikmah-hikmahnya ya, kita katakanlah pakai kain ihram itu gambaran kematian, nggak boleh pakai apa-apa yang kita sukai. Bahwa nanti kita meninggal nggak bawa apa-apa yang kita sukai, seluruhnya sama, nggak ada perbedaan si kaya, si miskin, si pangkat, nggak ada. Hanya takwa aja, hanya 2 lembar yang kita pakai itu. Jadi ketika kita sedang berhaji, berumrah, sedang berihram, tidak boleh mengenakan atau mengoleskan rambut kepala atau jenggot dengan minyak ya, seperti minyak zaitun dan samin. Berikutnya yang bisa merusak haji dan umrah, izalatuhu ai asy'ari, mencabut rambut atau rambut kita rontok, copot, walau wahidatan, walaupun hanya 1 lembar. Makanya kalau orang sudah lagi berihram itu hudur hatinya, kita sedang dalam kondisi ihram. Beda tuh nuansa sebelum kita niat. Garuk kepala bisa kita kepala kita goyang-goyang, garuk-garuk ya. Ketika kita lagi ihram, ingat aja pelan-pelan takut rontok. Lagi berihram boleh nggak mandi? Boleh, dengan syarat nggak boleh pakai wangian. Dengan syarat ya, jangan sampai rambutnya ada yang rontok ya. Misalnya perjalanan Madinah Mekah kan jauh, musim panas, 200 km kita istirahat, sholat qasar jamaah takhir atau takdim, ada air mandi boleh gak? Boleh, asal bil ihtiyat, dengan hati-hati. Selembar aja jatuh kena dam ya. Mana sudah dibacain damnya ya? Yang paling besar motong seekor kambing, atau puasa 3 hari di sana, 7 hari di Indonesia, atau kasih makan fakir miskin sebanyak berapa? 6 orang ya.
Jadi wa izalatuhu ay asy'ari, ya, menghilangkan atau mencabut atau rontok rambut, walau wahidatan min ra'si, meskipun hanya satu rambut saja dari kepalanya. Au lihyatihi, atau juga dari jenggotnya. Oh, yang jenggotnya panjang hati-hati banget, ya, nggak copot. Au badanihi, atau dari badannya. Kita jamaah ada yang orang kulit bulunya tuh rada tebal, atau di kaki. Ya, jangan lagi perjalanan menuju Mekah lama iseng-iseng nyabutin. Nggak boleh. Baik rambut yang ada di kepala, jenggot, atau di badan kita. Ya. 6. In ihtaja ila halqi sya'rin, ya, ini maksud kecuali pemahamannya gitu. Jika diperlukan untuk motong rambut itu. Kenapa? Bikasrati qamlin. Karena rambutnya banyak kutunya. Tombe. Beda. Kutu sama tombe beda ya? Sama nggak? Kutu sama tombe sama nggak? Beda ya. Kalau di Mesir ada tombe kumbila. Dia kalau gigit sakit banget itu. Sampai bentol. Ya, kumbila itu bangsa betul. Musim panas di Mesir muncul tuh kumbila masa. Au bijarahatin. Tadi boleh kita mencukur rambut, padahal kan ini kagak boleh apa? Kagak boleh rontok satu lembar aja kagak boleh. Tapi ini dibolehkan, kagak menjadi melanggar larangan-larangan ihram. Jikanya tadi, jika rambutnya banyak kutunya, ya, mau dihabisin. Au jarahatin, atau karena banyak luka-luka di kepalanya sakit. Nah, fala hurmata, itu tidak hurmah, tidak diharamkan, tidak diharamkan. Wa alaihi, dan wajib atasnya, ya, jika dia tadi mencabut rambut atau bulu jenggot atau bulu tubuh, alaihi, maka wajib atasnya al-fidyatu, tetap mengeluarkan bayar fidyah. Marhaban, ya. Jadi ada aturan mainnya ya. Saya selalu jelaskan, lagi berihram itu disitulah kejujuran kita kepada, sebelum sama Allah, sama pembimbing dulu. Kalau ada leader sama leader sebagai kita yang membawa. Kalau kita melanggar larangan ihram, harus bilang aku. Ya. Kalau kagak kita bohong sama diri kita sendiri, sama pembimbing kita, dan kepada Allah. Kalau kita pengen ngebersihin dosa, ya, malah jadi dosa. Maka wajib atasnya, kalau rambutnya ada yang rontok, ya, atau melanggar larangan ihram lainnya, wajib dia mengeluarkan fidyah. Ya. Falau nabata sya'arun bi'aini. Ini fikih ada-ada aja ya. Seandainya tumbuh rambut di bagian matanya, au ghattaha, atau ada rambut yang nutupin matanya dan tubuhnya, fa'azala dzalika, lalu kemudian dicabut tuh rambut yang tumbuh di mata atau nutupin matanya, fala hurmata wala fidyata. Kalau kasusnya seperti ini, maka dia tidak
kurmah. Artinya tidak diharapkan, boleh. Ya. Dan juga tidak mengeluarkan fidyah. Ya. Ya bahaya. Memakai ketutup lah. Bisa nabrak orang. Di sini namanya juga himayatul nafs, menjaga dirinya. Ya. Berikutnya yang bisa merusak haji dan umrah, wa qalamun wa qalmun li zufurin, ya. Ini zufur itu kuku, motong kuku. Ya. Walau ba'dahu, meskipun hanya separuh kuku, misalnya kukunya keluar dikit, ya, dia potong, nggak semuanya, setengahnya aja. Min yadin, baik kukunya itu dari tangannya, au rijlin, atau dari kakinya. Ya, oke, kita seluruh jamaah ini masuk ke dalam kepada sunnah-sunnahnya ihram. Ya, jamaah itu sudah anjurkan tuh sunnah ihram, bersihin semua bulu-bulu halus itu. Mandi ihram juga sunnah. Ya. Naam, ya. Lahu qat'ul, katanya. Man kasara min zufrihi. Ini makna nama di sini artinya kayak tadi, kecuali lahu, bagi kuku itu, qat'u man kasar, ada potongan yang hancur, katakanlah bentuk kukunya kagak wajar itu, ya, min zufuri, dari kukunya, in ta'adza bihi, jika menyakitkannya itu dengan sebab itu. Kan kuku pak gini, kalau dia udah lepas dikit tapi kena kulit daging kan sakit banget itu. Bapak pernah nggak ujung kakinya kukunya panjang, kesandung, ya, yang kiri kanan udah lepas, tengah-tengah belum. Coba bapak pakai kaos kaki, nempel, sakit. Kita tidur misalnya, kita kena selimut, sakit. Nah, kayak gini boleh dicabut karena menyakitkan, ya. Walau adna ta'adzin, meskipun sakitnya itu nggak terlalu besar. Berikutnya wa yahrumu satru, ya. Wa yahrumu satru, dan diharamkan atau tidak boleh satru, menutup. Rajulin, artinya itu ada mudhof ilaihi, li rajulin, kagak boleh menutup bagi laki-laki, la imratin, juga kagak boleh bagi perempuan. Nutup apa? Ba'da bima yu'addu satiran. Dia tidak boleh menutup sebagian kepala. Jadi makanya bapak-bapak kan kalau lagi umur tuh dia nggak pakai peci, dibuka, ya. Bagaimana pakai payung? Pernah panas banget, berapa ya? Pemerintah nurunin payung, jutaan payung turun. Boleh, tapi jangan nempel ke ini, kepala, di atasnya boleh, ya. Jadi wa yahrumu satru asalnya ba'di ra'sin, berarti ya. Tidak diharamkan atau tidak boleh menutup bagi laki-laki dan perempuan, menutup sebagian kepala dengan sesuatu yu'adu satiron, yang dianggap dia sebagai penutup. Apa aja, peci kayak gitu. Atau bapak-bapak ke ihram,